Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabila dari Prodi PGMI. Di sini saya akan membuat video micro teaching tentang materi sistem pencernaan pada manusia untuk kelas 5 SD maupun MI. Silahkan disimak video berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum melanjutkan, Ibu akan absen kalian terlebih dahulu ya. Andi, Anggi, Bayu, Bella, Caca, Cika, Dava, Dela, Fahmi, Farah, hadir semua ya hari ini, alhamdulillah. Tadi sebelum kalian berangkat sekolah, pada sarapan pagi dulu kan? Kenapa sih kita harus sarapan anak-anak? Apa Caca? Untuk menyehatkan tubuh, benar. Apa Andi? Untuk memberikan energi bagi tubuh ya. Jadi kita membutuhkan makanan agar tetap hidup. Coba kalian perhatikan, motor dan mobil, kedua kendaraan itu membutuhkan bahan bakar untuk bisa bergerak kan? Nah, itu sama saja seperti kita. Kita juga membutuhkan makanan agar bisa melangsungkan kehidupan. Makanya kita juga harus makan. Kita juga harus tahu bagaimana makanan itu diolah lalu keluar lagi dari tubuh kita. Makanya sekarang kita akan mempelajari materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu kalian mampu menyebutkan nama organ sistem pencernaan pada manusia dan mampu menjelaskan fungsi organ sistem pencernaan manusia. Baik, sekarang Ibu minta kalian untuk membuka buku paket IPA kalian yang ada di halaman 20. Sudah ketemu anak-anak? Sudah. Coba sekarang sebutkan sistem pencernaan pada manusia ada berapa? Sistem pencernaan manusia terbagi menjadi dua. Ada sistem utama dan pendukung. Yang utama terbagi menjadi 6. Apa saja coba organnya? Sebutkan, Bella. Yang pertama ada mulut. Kedua, kerongkongan. Ketiga, lambung. Keempat, usus halus. Kelima, usus besar. Keenam, anus ya. Lalu sistem pencernaan pendukungnya apa saja Cika? Yang pertama ada hati, kedua empedu, ketiga pankreas ya. Nah, jadi itulah nama-nama dari organ pencernaan manusia. Sekarang Ibu ada gambar sistem pencernaan pada manusia. Tolong diperhatikan baik-baik ya. Jadi, sistem pencernaan pada manusia ialah sistem yang membantu dalam mencerna makanan sehingga memudahkan makanan diserap oleh tubuh dan kemudian menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Kemudian sistem pencernaan dimulai dari mulut. Fungsi dari mulut yaitu untuk menghancurkan makanan menjadi lebih kecil lagi agar bisa dicerna oleh perut. Di dalam mulut kita ada apa saja anak-anak? Ada gigi, ada lidah, dan ada air ludah. Gigi berfungsi untuk menghaluskan makanan. Lalu kalau lidah untuk membantu mengunyah makanan, membantu menelan makanan, dan mengatur posisi makanan untuk dikunyah oleh gigi. Dan terakhir ada air ludah, itu untuk penelanan makanan. Kemudian dari mulut akan menuju ke kerongkongan.
Kerongkongan ini ialah bagian pencernaan yang berbentuk tabung atau selang. Fungsinya untuk memindahkan makanan dari mulut menuju ke lambung. Dalam kerongkongan ini ada yang namanya gerakan peristaltik. Peristaltik ialah gerakan meremas-remas guna mendorong makanan masuk ke lambung. Nah, dari kerongkongan makanan akan diteruskan ke lambung. Nah, lambung ini adalah bagian pencernaan yang paling elastis, yang bentuknya seperti kantong. Coba kita perhatikan, bentuknya seperti kantong kan? Nah, di dalam lambung makanan akan dicerna, baik secara mekanik dan kimiawi. Pengosongan lambung berlangsung antara 2-6 jam, tergantung pada jenis makanannya. Fungsi lambung sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan pepsinogen, yaitu enzim untuk mencerna protein. Dan yang kedua, dinding lambung menghasilkan asam klorida, yaitu mematikan mikroorganisme yang masuk bersama makanan. Dan yang ketiga, pada bayi lambung akan menghasilkan 2 enzim. Ada enzim renin, yaitu mengumpulkan protein susu, dan lipase memecah lemak dalam susu. Kemudian makanan sedikit demi sedikit didorong ke dalam usus halus. Nah, usus halus ini merupakan bagian pencernaan yang paling panjang, di mana usus halus itu terbagi menjadi 3. Ada usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Fungsi dari usus 12 jari. Di dalam usus ini terdapat saluran yang berasal dari kantong empedu dan pankreas yang berperan membantu mencerna lemak. Lalu usus kosong berfungsinya untuk mencerna makanan yang telah dicerna oleh usus 12 jari. Dan ada usus penyerapan, yaitu menyerap sari-sari makanan. Di dalam usus penyerapan itu terdapat pembuluh darah yang berfungsi untuk mengalirkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Makanan dari usus halus diteruskan ke usus besar. Fungsinya mengatur kadar air dalam sisa pencernaan. Di dalam usus besar terdapat bakteri E. coli yang berperan membusukkan sisa pencernaan menjadi kotoran. Dengan demikian kotoran menjadi lunak dan mudah dikeluarkan. Bagian akhir dari usus besar adalah rektum atau lubang pelepasan. Nah, fungsi dari anus yang terakhir ini yaitu tempat keluarnya sisa kotoran dari tubuh kita. Tadi sudah dijelaskan sistem pencernaan utama ya. Sekarang sistem pencernaan pendukungnya. Sistem pencernaan pendukung itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada hati, yaitu menghasilkan cairan, yaitu cairan empedu yang berfungsi menghancurkan lemak. Yang kedua ada empedu, yaitu cairan yang keluar kalau makanan itu mengandung lemak. Dan yang ketiga ada pankreas, yaitu memproduksi enzim untuk menghancurkan makanan. Jadi seperti itu sistem pencernaan pada manusia. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak ada. Baiklah, jika tidak ada, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 bagian kanan, kelompok 2 bagian kiri. Nah, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk memasangkan sistem pencernaan yang sesuai beserta fungsinya. Silakan dikerjakan terlebih dahulu ya. Dikerjakan secara kelompok dengan benar ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah, coba dikumpulkan. Ibu mau lihat. Ini dia hasil kerja dari kelompok 1 dan 2. Baik, kita periksa terlebih dahulu ya.
Kelompok 1 sudah benar semua, dan kelompok 2 masih ada yang salah ya, yaitu memaksakan usus halus dan usus besar itu terbalik. Gak apa-apa, nanti kita pelajari lagi ya. Coba sekarang Ibu pengen tanya kelompok 1. Ini apa fungsinya? Tempat keluarnya kotoran dari tubuh, benar. Kelompok 2, ini apa? Kelompok 2 ini fungsinya apa? Memindahkan makanan dari mulut menuju ke lambung dengan gerakan peristaltik ya. Alhamdulillah, kalian berarti sudah mengerti tentang sistem pencernaan pada manusia. Baik, sekarang Ibu akan memberi pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab urutan dari sistem pencernaan pada manusia? Kalau urutan dari sistem pencernaan utama, yang pertama, siapa yang bisa jawab? Ayo. Siapa yang tahu seperti ini? Siapa? Pak Andi yang pertama? Yang pertama ada mulut, kedua kerongkongan, ketiga lambung, keempat usus halus, kelima usus besar, dan yang terakhir keenam anus. Ya benar nih. Lalu kalau sistem pendukungnya apa saja? Coba. Iya, Cika, apa? Ada hati, ya benar. Kedua, empedu. Ketiga, ada pankreas, ya benar. Lalu, apalagi ya? Apa yang dimaksud dengan gerakan peristaltik? Apa Parah? Gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit menuju ke lambung, ya benar. Selanjutnya, terakhir nih, Ibu akan tanya fungsi dari asam klorida. Apa? Siapa yang bisa jawab? Fungsi dari asam klorida. Siapa? Ayo yang bisa jawab. Caca. Apa fungsinya? Mematikan mikroorganisme yang masuk bersama makanan. Ya, benar. Jadi, kesimpulan materi hari ini, sistem pencernaan adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan agar mudah dicerna oleh tubuh kita dan memberikan energi untuk seluruh tubuh. Sistem pencernaan manusia terbagi menjadi dua, ada sistem utama dan pendukung. Kalau pencernaan utama ada mulut, kedua kerongkongan, ketiga lambung, keempat usus halus, kelima usus besar, dan terakhir 6 anus. Kalau pendukungnya ada apa saja? Ada hati, kedua empedu, ketiga pankreas ya. Bagaimana kegiatan kita hari ini anak-anak? Apa menyenangkan? Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, Ibu ingin kalian berdiri semua ya. Kita akan menyanyikan lagu alat pencernaan dengan nada balengkung agar kalian lebih mudah mengetahui dan memahami organ dari sistem pencernaan pada manusia. Ikutin Ibu ya. Pencernaan manusia, pertama itu mulut, kedua kerongkongan, ketiga itu lambung, keempat usus halus, kelima usus besar, keenam itu anus, itu alat pencernaan. Bisa anak-anak? Bisa. Coba ayo. Pencernaan manusia, pertama itu mulut, kedua kerongkongan, ketiga itu lambung, keempat usus halus, kelima usus besar,
Keenam itu anus itu alat pencernaan. Yeay. Baiklah, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Silahkan ketua kelas untuk berdoa. Semoga pelajaran hari ini memberikan manfaat dan kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video micro teaching yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata ataupun nama kalimat yang masih salah dalam segi materi. Saya minta maaf baik yang disengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.